Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Dityawan, kelas 11-3. Ingin menjelaskan materi baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lain. Baterai ada dua tipe, yaitu baterai kering dan baterai basah. Pada kendaraan secara umum, kita amati lebih detail sumber energi untuk menghidupkan aksesoris penerangan saat mesin hidup, sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektronik baterai, lubang elektronik baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel, dan baterai 12 volt mempunyai 6 sel. Baterai yang dirangkai secara seri, tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektronik baterai. Lubang tersebut ditutup sebagai tutup baterai pada tutup terpadat lubang ventilasi. Elektronik baterai merupakan campuran air sulir dengan asam sulfa SO4. Komposisi campuran adalah 64% H2O dan 36% SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan beberapa jenis. 1270 kotak baterai. Wadah yang mampung elektronik dengan elemen baterai disebut kotak baterai. Di dalamnya sebagai menjadi ruangan sesuai dengan jumlah sel. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper level dan lower level sebagai indikator jumlah elektronik. Sumbat ventilasi. Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektronik. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap. Asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi, sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Jenis baterai. Aki basah. Hingga saat ini, aki yang terpopuler digunakan adalah aki model basah yang berisi cairan asam sulfat H2SO4. Ciri utama memiliki lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki saat air aki kurangan air akibat penguapan air yang kimia antara sel dengan air aki, dan selnya menggunakan bahan timbal PB. Bisa langsung dipakai dengan harus disetrum. Harga lebih murah dibandingkan aki kering, lebih hemat karena bisa diisi ulang. Harus mengisi air aki, isi ulang air aki apabila sudah habis. Tegakkan air stabil. Aki hybrid. Pada dasarnya aki hybrid tak jauh berbeda dengan aki basah. Bedanya terdapat pada material komponen sel aki pada aki hybrid. Selnya menggunakan low antimonial pada sel plus dan kalsium pada sel min. Aki jenis ini memiliki performa dan sifat sel di charger yang lebih baik dari aki basah konvensional. Aki hybrid akan dipakai lebih basah. Aki hybrid akai yang daripada aki basah. Tingkat penggunaan dari elektroniknya yang dipresentasikan lebih kecil dari aki basah. Perawatannya lebih mudah. Aki hybrid menggunakan elektrolit yang berbahaya jika mengenai bagian tubuh. Karena tak sepopuler aki basah, maka tipe ini jarang diketahui dan ditemui dan dikenal oleh masyarakat. Jarang ditemukan di bengkel-bengkel, menjadi salah satu bentuk kekurangan aki hybrid. Mengingat kondisi tersebut, dianggap bahwa tipe ini tak banyak ditemui oleh konsumen. Aki selsium. Kedua selnya, baik plus maupun min, menggunakan material kalsium. Aki jenis ini memiliki kemampuan lebih baik dibanding aki hybrid. Tingkat pengumpangnya pun lebih kecil dibanding aki konvensional. Kelebihan aki kalsium terletak pada kemampuan maupun kualitasnya yang lebih baik dari aki basah, khususnya dalam aspek penyiapan arus listrik, sebab
penggunaan bahan kalsium pada katup positif maupun negatifnya tersebut dinilai sangat efektif dalam menyalurkan alur listrik. Harganya yang terbilang cukup terjangkau sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi konsumen ketika tidak ada aki basah. Arus yang tersimpan oleh stabil. Kurang populer di masyarakat sehingga bengkel-bengkel jarang yang menjual aki tipe ini meskipun harganya murah. Selain kurang populer, fungsinya yang tidak berbeda jauh dari aki basah menjadi salah satu kekurangan aki kalsium yang membuat tipe aki kalsium ini dianggap sebagai tipe nanggung. Mengingat perbedaannya terletak pada katup positif dan negatif yang terbuat dari kalsium susah untuk diperbaiki. Aki bebas perawatan maintenance free MF atau aki kering. Aki jenis ini dikemas dalam desain khusus yang mampu menekan tingkat penguapan air aki. Air aki yang terbentuk akan mengalami kondisi sehingga kembali menjadi air murni yang menjadi kembali air murni. Sehingga tak lagi ini biasanya terbuat dari basis jenis aki hybrid maupun aki kalsium. Merawat baterai. Perawatan baterai yang baik akan mampu memperpanjang usia baterai karena dengan merawat yang lebih baik mencegah baterai dari kemungkinan kekurangan elektronik baterai. Kekurangan elektronik terjadi akibat saat proses pengisian dan penggosokan terjadi penguapan sehingga elektronik berkurang oleh air, karena itu elektronik harus ditambah air suling. Bila baterai kekurangan elektronik tidak dapat menyebabkan baterai panas. Adanya bahan aktif yang lepas menyebabkan aktivitas baterai menurun dan bahan aktif sel yang lepas akan jatuh di dasar kotak atau terselip di antara sel. Terminal baterai menjadi awet. Terminal baterai sering rusak akibat korosi. Penyebab korosi adalah uap dari elektrolit dan panas akibat terminal kendor. Dengan perawatan yang baik, dua terminal baterai akan sering dibersihkan, dilindungi dengan grease dan perakitan terminal dikencangkan sehingga korosi pada terminal tidak mampu rusak. Kegiatan yang dilakukan dapat perawatan baterai meliputi membersihkan terminal baterai dari kotak atau kotoran yang lain. Terminal baterai merupakan bagian mudah mengalami kerusakan akibat korosi. Bila terminal korosi, maka tahanan pada terminal bertambah dan terjadi penurunan tegangan pada beban sehingga beban tidak dapat berfungsi opsional. Untuk mencegah hal tersebut, maka terminal harus dibersihkan. Langkah membersihkan adalah kendoran, baut pengikat baterai, dan konstruksi baterai. Bila terminal tersebut melekat dengan kuat pada pos baterai, jangan memukul atau mencungkil-cungkil bagian terminal baterai untuk melepaskannya. Ini dapat merusak posnya atau terminal baterai. Gunakan obeng atau melebarkan terminal, kemudian tarik dengan trek hose. Bersihkan terminal baterai menggunakan amplas atau sikat khusus. Oleskan grease atau vel pada terminal konektor, kemudian pasang terminal dan kencangkan baut pengikatnya. Lakukan pemeriksaan tahanan pada terminal baterai dengan menggunakan voltmeter. Caranya: colok ukur positif dihubungkan terminal positif baterai dan colok untuk negatif dihubungkan konektor baterai. Lakukan starter mesin dan tegangan pada voltmeter harus tetap 0. Bila voltmeter menunjukkan tegangan, maka terdapat tahanan pada terminal baterai. Selama proses pengisian maupun penggosokan listrik pada baterai menjadi efek panas sehingga elektronik baterai menguap dan elektronik baterai berkurang. Air zur air acu merupakan air murni H2O dengan sedikit asam sulfat dengan air zur. Kandungan asam sulfat cukup besar sehingga barat jenisnya jenis tinggi. Air acu digunakan untuk menambah elektronik baterai yang
yang berkurang, sedangkan air jur digunakan mengisi baterai pada kondisi kosong. Menambah elektronik dengan air jur menyebabkan berat jenis elektronik terlalu tinggi. Interpretasi hasil pengukuran keliru sebab hasil pengukuran menunjukkan berat jenis elektronik baterai tinggi tetapi kapasitas listrik yang tersimpan kecil. Kita lanjutkan kembali cara perawatan baterai. Pertama-tama kita lihat kotak baterai. Kotak baterai aman-aman saja. Kemudian kita cek bagian sel-sel baterai. Kita lihat di bagian dalam sel-sel baterai. Ternyata bagian sel-sel baterai masih cukup bagus. Kemudian kita mengecek bagian-bagian terminal. Jika ada kotoran ataupun kerusakan, kita bersihkan menggunakan kuas kawat. Jika sudah, kita pasangkan kembali ke terminalnya dengan benar. Kemudian kita lihat bagian sumbatan ventilasinya masih bagus. Karena masih bagus, kita lepas dua aja. Kemudian kita lihat di saluran ventilasinya. Ini masih bagus. Ini guys, bolong aja lihat. Karena masih bagus semua, kita lepas satu aja. Lanjut, kemudian kita ngecek tegangan menggunakan multimeter. Multimeter ini posisinya di DC 50 ya. Ini. Oke, kita pasangkan yang merah di plus, yang hitam di min. Kita lihat dengan ada. Lalu jika sudah, kita lepas kembali dan lanjut. Di bagian air aki ataupun baterai ini ada upper lever dan lower lever. Jadi kita lihat, kita bisa goyang-goyangkan air berada di posisi mana. Di posisi upper lever. Bisa kita lihat. Ada yang di posisi upper lever dan lower lever. Lanjut, kemudian kita mengecek air menggunakan hidrometer guys. Kita lepaskan dulu tutupnya satu supaya mendekat. Guys. Oke, di sini ada 3 warna, yang hijau bagus, yang putih lemah, dan yang merah sudah tidak bagus. Guys. Langsung saja kita mengukur ya. Kita taruh sini, kita pencet. Dan ini hasilnya tidak bagus. Kita lanjut. Apa bisa sudah bisa? Apa nyebut hidrometer anjing? Volumeter. Dan ini hasilnya tidak bagus. Bagus. Siapa? Aku tadi. Terus? Ngulang. Volumeter. Selepek. Ini posisi warna merah dikarenakan air posisi warna merah itu tidak menandakan bahwa tidak baik atau tidak bagus. Jadi ke nomor yang 4, kita pencet lalu lepaskan. Oke, ini sangat-sangat tidak bagus guys, dikarenakan warna merah. Oke, lanjut ke nomor yang 5, pencet lepaskan. Dikarenakan posisi warna merah bertanda bahwa tidak bagus guys. Lanjut. Lanjut ke nomor yang 6, kita ukur lagi, pencet lalu lepaskan secara perlahan guys. Pencet lagi,
lagi karena sudah mencet berkali-kali dan airnya di posisi warna hijau bahwa bertanda bagus guys. Oke, kita buang lagi guys. Kita kembalikan ke tempatnya guys, lalu kita tutup kembali. Jangan. Nah, kalau kita tutup kembali guys, tutupnya guys, tutup dengan kencangkan dan rapi. Jika ada air kita bersihkan, dan jika ada kotoran kita bersihkan. Jika bukan kamu yang dia mau, mending pergi aja. Oke, mungkin itu saja tentang penjelasan dan perawatan baterai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.